Ini saya akan kembali lagi mereaksi dua wartawan senior berbicara tentang Masjid Istiqlal. Lebih tepatnya ini membongkar sesuatu yang ada di dalam Masjid Istiqlal. Sudah tidak asing lagi wajah kedua wartawan senior ini karena udah beberapa kali saya reaksi videonya di channel ini teman-teman ya. Beliau adalah yang pertama Ibu Agita Beta, yang kedua Bapak Hesbuno Arif. Tanpa berlama-lama langsung aja ya, coba kita akan reaksi videonya apakah yang dibongkar oleh kedua wartawan senior ini mengenai Masjid Istiqlal. Oh ya, yang mau simak video fullnya silakan ke channel Off The Record FNN karena saya hanya mereaksi sedikit saja untuk saya ulas kembali berita ini teman-teman ya. Langsung aja saya putarkan. Ingat beberapa bulan yang lalu begitu kan, itu ada ruang Amerika atau American Spaces begitu ya. Jadi ada ruang khusus Amerika di Masjid Istiqlal. Wah, namanya American Space gitu ya. Wah, spesial banget nih ya. Jadi ini bahkan media ada yang menulis gitu Mas Ersu, Istiqlal jadi masjid pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space. Wah, Istiqlal jadi masjid pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space. Jadi masjid-masjid yang lain di seluruh dunia nggak ada tuh yang seperti Masjid Istiqlal ini memberikan ruang Amerika khusus di dalam masjid tersebut. Hanya Masjid Istiqlal teman-teman. Wah, ini gimana ini ya? Apa yang membuat imam besar Masjid Istiqlal ini mau memberikan ruang kepada pihak Amerika gitu ya, bisa ada di dalam Masjid Istiqlal itu ya? Ini jadi pertanyaan juga. Pertama dan satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space begitu. Jadi luar biasa. Jadi di Indonesia sepertinya ini tidak hanya satu, jadi ada beberapa, ada bahkan lebih dari 10 begitu seperti American Space ini katanya Mas Ersu. Tapi yang satu-satunya di dunia dengan fasilitas American Space di dalam masjid, dan ini diletakkan di area perpustakaan Istiqlal begitu ya. Ya, kalau di tempat perusahaan yang bekerja sama dengan pihak Amerika lalu ada ruangan atau American Space di dalam perusahaan itu ya masih bisa dimaklumi lah ya. Tapi ini masalahnya masjid cuy. Buat apa memberi ruang sampai segitunya gitu? Nah, itu ya hanya ada di Istiqlal saja begitu, jadi tidak ada di masjid-masjid yang lain begitu, misalnya bahkan di luar negeri di masjid yang lebih besar daripada Istiqlal, jadi tidak ada American Space ini begitu. Nah, ini juga lah yang kemudian oleh netizen begitu Mas Ersu dipertanyakan, dan kemudian mereka mencurigai apakah ada juga di situ kepentingan Yahudi begitu ya, mengingat kalau sudah memakai paspor Amerika dengan nama Amerika kan kita kemudian tidak serta-merta bisa memilah ini kepentingan siapa begitu. Nah, benar sekali nih apa yang dikatakan oleh Ibu Agi Beta. Kita nggak tahu ini kepentingan siapa. Bisa saja pihak Yahudi yang menggunakan nama Amerika, karena secara diplomatik Yahudi Israel itu tidak punya hubungan dengan Indonesia teman-teman. Ini jadi pertanyaan juga, apakah benar ini Amerika atau sebenarnya Yahudi Israel menggunakan nama Amerika teman-teman ya. Karena kita tahu juga hubungan Amerika dengan Yahudi Israel ini kan dekat ya. Kan? Jadi ya itu, tapi di masanya Pak Nasaruddin Umar ini memang sangat-sangat terbuka seperti ini, dialog interfaith. Dialog interfaith ini seperti dikatakan Imam Samsi Ali dan juga oleh banyak pengamat begitu Mas Ersu, dan juga banyak seperti ustadz gitu ya, ustadz terkenal yang sering melakukan dakwah juga, yang kita bisa lihat juga di media sosial dakwahnya begitu on air maupun off air ya. Mereka melihat bahwa soal dialog interfaith ini seringkali memang dijadikan sebagai cover begitu ya dari sebagai tujuan semula itu ya. Betul. Oke, saya kira mesti waspada ya. Betul. Oke, ya ini mesti waspada kita teman-teman ya. Itu kan memang mereka biasanya itu mengiming-imingi sesuatu yang sulit untuk ditolak gitu ya Mas Ersu. Sulit untuk ditolak mungkin kalau dia berupa sejumlah uang atau materi begitu, jumlahnya besar sekali begitu. Betul, ya, jadi pasti. Sehingga memang ini patut Ini benar-benar aneh banget. Buat apa sekelas Masjid Istiqlal membuka American Space di dalam Masjid Istiqlal teman-teman? Faedahnya untuk umat apa? Kalau misalnya Arab Saudi Space atau negara-negara Islam lainnya lah ya, masih bisa kita maklumi. Nah, ini sesama negara Islam mungkin membangun ukhuwah, membangun kerjasama yang membangkitkan akidah semangat umat Islam, masih bisa kita pandang seperti itu. Tapi kalau Amerika ini buat apa? Kita khawatir justru malah
seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Agibeta, jangan-jangan ini Yahudi yang menggunakan nama Amerika, teman-teman.